Oke. Nah, tapi yang sekarang yang saya pelajarin itu di dalam Injil tentang Yesus. Dan saya sebelum mengimanin Yesus, saya mengakali dulu, belajarin dulu dia punya itu ajaran-ajaran. Dan di situ kita ndak usah ngambil tentang apa ya, Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Dalam versi saya ya, nggak tahu kalau oteng-oteng lain ya. Nah, makanya itu saya cuma ingin bertanya, perbandingan kalau Tuhan itu cuma satu, berarti 100% dia pencipta langit dan bumi. Iya. Oke? Dan Yesus itu cuma rasul atau nabi lah. Betul nggak? Betul. Nah, karena saya tidak terlalu banyak pemahamin dengan Nabi Muhammad, saya ingin bertanya dengan Bang Suma. Iya. Kalaupun Yesus punya kesempurnaan 95% dan Nabi Muhammad 95%, tolong kasih gua penjelasan setingkat apa Nabi Muhammad dari Yesus, kelebihannya. Kalau yang saya imani Yesus itu ya bagi saya ya udah 95% menghampiri sempurna seperti Tuhan. Kalau Tuhan kan 100% udah sempurna banget, pencipta langit dan bumi. Coba kasih gua penjelasan Bang Suma. Perbandingannya antara Muhammad dengan Yesus. Jadi kita ndak ada di sini ya. Kelebihannya maksud saya. Oke. Baik. Dan sebelum itu gue mau curhat dulu. Dulu saya kawin dengan Muslim, istri saya yang pertama, tapi meninggal. Dia kasih saya 1 orang anak. Sebelum meninggal saya punya istri, dia wasiatkan anaknya masuk Muslim. Dan dari umur 2 tahun anak saya itu saya udah masukin dia Muslim. Tapi saya dengan keyakinan saya sebagai seorang Katolik tetap nggak pernah mengkhianati agama saya sebagai Katolik. Dan anak saya sesuai dengan wasiat istri saya, ya kan, dia Islam sampai sekarang. Dan sekarang saya akan menikah lagi, dapat lagi wanita Muslim. Makanya sebelum ini kan ya gimana ya, kalau kita mau menikah harus satu agama. Jadi saya ingin dari penjelasan dari Bang Suma, apa kelebihan dari Muhammad dengan Yesus. Baik. Dan begini, Yesus ada pernah mengatakan, dan saya baca dalam Alkitab, akan ada nabi turun setelah dia. Dan Nabi Muhammad juga pernah saya dengar, ya kan? Jangan pernah, harus juga itu Nabi Isa itu, ya kan? Dia adalah memang seorang nabi juga. Betul nggak? Iya. Betul. Tolong kasih saya perbandingannya. Apa kelebihan dari Muhammad Yesus? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, jelas Nabi Muhammad manusia yang mulia, Yesus manusia terkutuk. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu, Bang? Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bang, tolong jangan terlalu diambil itu dari Alkitab, karena saya tahu juga bahwa itu Alkitab juga sudah banyak diobok-obok dengan penulis-penulis. Saudara, seperti kayak Paulus. Saudara, begini, saya kasih penjelasan dulu. Anda ngomong sudah hampir 7 jam loh. Oke, silakan. Oke, gua stop deh. Saudara, sebuah kitab dalam sebuah agama kalau sudah punya masalah, percayalah dengan akal sehat Anda, maka agama itu pun pasti bermasalah. Betul. Nah, udah berarti kita agama Anda bermasalah. Tidak, begini, kita agama Anda bermasalah, bicara rasional, Bang Sumaya. Oke. Kita bicara rasional, tidak ada saling menghujat, kita sharing aja. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel saja. Betul. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus usianya cuma 33 tahun. Tidak ada risalah Yesus. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW 63 tahun. Oke? Ya, itu kan kuasa Tuhan, Bang. Kita jangan perbandingkan di umur. Loh, Anda kan bertanya tentang siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih mulia. Ya, betul. Makanya kalau kemudian berbicara mengenai
kemuliaan. Jauh. Yesus hanya 33 tahun, itu pun usianya 13 tahun sampai 29 tahun dikorupsi oleh Romawi dan Yunani. Tidak dijelaskan apa yang dia lakukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dia lahir, bahkan sejak dia dikandung sampai dia meninggal, ceritanya itu lengkap kemudian. Nah, sekarang kalau kita melihat yang mana yang mulia, Yesus Anda di dalam kitab yang Anda pegang itu disebut sebagai anak binatang. Yohanes 1 nomor 29 jelas Yesus disebut sebagai anak domba di situ. Domba, kalau orang waras pasti tahu domba itu hewan. Maka Betul. Yesus di dalam agama saudara disebut anak hewan. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Galatia. Galatia mengatakan Yesus itu manusia terkutuk. Bang Suma, jangan diambil dari Kisah Para Rasul itu ke bawahmu. Mungkin itu ditulis oleh Paulus. Nah, berarti Ya kan? agama Anda sudah bermasalah karena kitab agama sudah bermasalah, betul? Ya mungkin ditambahin dengan itu penulis-penulisnya Iya, yang maksud lain. saya ketika sebuah Coba. sebuah agama bermasalah bukunya, maka pertama buku itu tidak bisa dianggap suci dan pasti bermasalah agamanya, betul? Betul. Nah, betul. Berarti Tapi agama Anda akui tidak bermasalah. ya, tidak semua kau harus ngambilin semua itu ada masalah dalam Alkitab itu, Bang. Loh, enggak, Kalau bagi masalahnya- saya nih, coba ya, boleh saya bicara sedikit. Silakan. Kalau di dalam Injil, Matius, Paulus, Markus, Yohanes, di situ tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah Yesus mengajarkan di situ makan babi. Itu. Jadi Iya. harus dibatasin, Bang. Itu Oke. Alkitab itu dibatasin. Baik. Jangan Saya diambil mau- ke Kisah Para Oke. Rasul. Saya mau tanya kepada saudara, Anda beragama apa sebenarnya? Katolik? Katolik, ya. Katolik. Katolik adalah agama yang paling senior di seluruh sekte yang ada di Kristen. Betul? Betul? Betul. Betul. Di Katolik sana sebelum Anda hari ini, apakah menggunakan surat-surat Paulus sebagai kitab? Sebagian ada, tapi Nah, kan itu berarti agama Anda bermasalah. tidak, maksud saya begini, Bang. Jadi jangan samakan semua akal manusia itu sama yang mengimanin itu Yesus. Saya tidak melihat oknum dan saya tidak melihat produk. Ya, Yang jangan saya lihat lihat oknum. adalah agama. Agama Anda Katolik, kitab agama Anda adalah buku-buku Paulus. Anda mengatakan ada masalah dengan buku Paulus itu, berarti saya katakan agama Anda bermasalah. Ya, betul. Tapi kan Nah, udah. individu itu kan tidak semua sama pola pikirnya, Kalau Bang. agama Anda bermasalah, kenapa Anda masih menganut agama tersebut? Begini, Bang. Ya, oke lah. Itu kan saya dari lahir mungkin dipermandikan sama orang tua saya. Dan saya kan punya pribadi juga tidak akan mengkhianatin. Makanya tadi kan saya sudah curhat sama Abang. Anak saya dari umur 2 tahun sudah muslim. Karena Oke. wasiat dari istri saya. Oke. Tolong dong, ya. Oke. Oke, saya jelaskan begini. Anda menjadi Katolik karena lahir dalam keadaan Katolik. Ketika Anda bayi, Anda dikasih makan bubur toh, tidak dikasih makan makanan keras kan? Betul. Ketika Anda dewasa, Anda masih dikasih makan bubur sama orang tua? Tidak Udah enggak kan? lah. Iya, betul. Anda diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang Anda suka, betul? Betul. Ketika Anda anak kecil, Anda tanpa paksaan diajak ke gereja, betul? Betul. Kenapa pada saat dewasa Anda tidak mencari agama yang benar? Karena didikan itu begini, dengar Bang ya. Didikan itu tiap orang kan beda-beda. Saya kan dididik, ya kan, tidak gampang mengkhianatin diri, apalagi tentang diri sendiri. Loh, kalau Tapi makanan realita yang saya hadapin, ya kan, saya harus menikah dengan Muslim, ya kan. kalau makanan saja Anda dibebaskan memilih sesuai dengan jasad Anda, tubuh Anda, selera Anda, lidah Anda, apalagi keyakinan. Keyakinan ini berdampak kepada keselamatan akhirat saudara. Kalau makanan Anda disuguhkan dari kecil, begitu besar Anda bebas, keyakinan juga begitu. Anda punya akal. Kalau Betul. Anda terus kenapa masih memiliki Tapi kan ada karakter orang, Bang.
Kenapa masih memilih Prinsip-prinsip. agama yang bermasalah? Anda kan sehat, Anda kan waras. Kenapa masih Iya. memilih agama yang bermasalah? Makanya itu saya harus, sebelum saya mengimanin suatu agama, gua harus kan berakal dulu. Ya, Makanya betul. saya juga meminta penjelasan dan Nah, saya harus, sekarang Anda berakal enggak? Sekarang Anda berakal enggak? ya pastilah berakal. sampai Kenapa bisa masih ngomong. Katolik? Kenapa masih Katolik kalau berakal? Ya itulah saya tanya, pribadi saya kan prinsip hidup itu kan ada, tidak gampang mengkhianatin sesuatu agama. Loh. Makanya Agama- saya harus belajar dulu. Agama Ya kan, Anda sudah Anda akui bermasalah. Oke? Oke. Nah, terus kenapa masih ada di situ? Ibaratkan sebuah rumah sudah Anda tahu ini rumah akan rubuh. Kenapa masih di atas rumah? Harusnya Anda turun menyelamatkan diri Anda kan? Iya, saya kan sudah bilang tadi, saya kan ada bermasalah di situ. Tapi kan itu ada bagiannya di situ dalam Alkitab itu. Jangan kita terlalu ambil semua dibilang dari kisah para rasul lah. Si Paulus yang bikin cerita yang palsu lah, ya kan? Oke, sekarang Izin begini aja. sedikit, Gurunda. Iya, silakan. Jadi Jadi dua batasin, ini sama Bang. ini. Tunggu. Hope. Ini Hope dan Noah ini Gurunda sama ini tadi ini. Jadi yang si Noah sama si Hope ini sama Gurunda gitu. Sudah Iya, tidak mengimani Paulus Jangan tapi dong. masih di Kristen. Silakan. Oh, jangan dong, beda-beda. Jangan disamakan Oke. orang punya. Sekarang Cara begini, berakal. Yesus menurut saudara itu siapa? Nabi, Rasul. Nabi. Oh ya, Nabi dan Rasul. Bagus. Dia itu utusan. Oke, saya udah pernah mengakalin itu. Dan saya Bagi menerima- Katolik, Yesus itu siapa? apanya? Bagi Katolik, Yesus itu siapa? Sebagian person mengatakan dia Tuhan. Berarti- Tapi sebagian orang kalau betul-betul mengakali itu Alkitab, pasti dia bilang bukan Tuhan. Nah. Masuk saya begitu, Bang. Nah. Jadi personnya itu jangan disamai, individu-individu orang itu jangan disamai. pola Sekarang pasar. begini, kalau Yesus bagi Katolik itu adalah Tuhan, dan bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan, berarti Anda bukan lagi Katolik. Anda adalah orang yang berada pada kebingungan, transisi. Sekarang coba Anda lihat, ketika kemudian Anda mengimani kitab saudara, apa kata Yesus? Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Coba Anda cari, agama apa yang ada di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus? Al-Quran. Hanya Islam kan yang memuliakan Yesus itu. Orang Islam mati-matian siang malam memperjuangkan bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Umat Islam mati-matian siang malam menyatakan Yesus itu adalah manusia yang suci. Tapi Kristen mati-matian mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Yesus itu adalah orang yang wajib mati di atas tiang salib. Sebagian orang pola pikirnya begitu. Kalau Ya, saya sudah. pandangan saya, Pandangan kalau dia saudara, seorang, ya kalau Yesus itu, bagi saya Yesus itu bukan dia yang disalib. Masa ada seorang Tuhan harus berteriak lagi, Eli Eli lama sabaktani, Tuhan Tuhan tolong aku. Nggak mungkin lah seorang Tuhan mau ngomong kayak gitu. ya Itu sudah, di situ berarti saudara saya ini bukan lagi Katolik. Kenapa nggak bersyahadat saja? Makanya itu saya kan bilang tadi sama Bang Suma, kita ini diskusi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, 100% dia yang menciptakan langit dan bumi. Di sini saya meminta Bang Suma, ya kan, jangan menjudge Yesus juga bilang terkutuk, nggak bagus juga, Bang. Lah itu Maunya dalil. Iya, jangan ngambil dalil setiap Oh, nggak dalil. bisa. Ini diskusi lintas agama. Kita nggak boleh berasumsi. Begini, Bang, kita yakin itu bahwa Yesus, saya idolakan Yesus, jujur. Ya sama, Bijaksananya dia saya suka. sama, Pembelajarannya dia saya suka. sama. Begitu. Sama. Sayangnya Makanya dia itu diutus saya untuk Bani memohon. Israel. Kita Iya. bukan Bani Israel. Itu sudut pandang Bang Suma. Ya, lalu mana kita ambil dalilnya? sudut pandang. Mana dalilnya Artinya Yesus itu, mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? ya mungkin di saat itu yang dia masuk di dalam Bani Israel itu, ya karena di situ doang lingkupnya.
Oh, nggak bisa dong. Tapi kalau kita orang yang berakal, pasti kita mencerna itu pengajaran Yesus itu ke seluruh umat. Oh, menurut Anda versi justru saya. tidak berakal, itu namanya. Matius 15 nomor 24. Aku Ya. diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Ya, Anda pada- berakal, kalau Pada Anda zaman berakal, itu mungkin lalu kapan Yesus Bani mengatakan aku Israel diutus? banyak yang murtad waktu Lalu itu. kapan Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Kapan? Pernah? Nggak ada lah. Ya, lalu Tapi karena dia di lingkup itu Bani Israel yang penuh dengan menyembah berhala, makanya Yesus diturunkan di situ. Enggak, Begitu bukan itu sudut- masa. Jangan berasumsi. Sekarang Anda percaya kepada Yesus nggak? Percayalah. Nah, kalau percaya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada umat Israel. Anda percaya enggak itu? Dalam tulisan Matius itu ada begitu. Ya, saya tanya, Anda percaya enggak? Katanya tadi percaya. Kenapa sekarang kalau jadi ragu? Tidak kayak kalau akal saya yang berpikir ya, mungkin tidak bilang di Bani Israel saja itu pengajaran Nah, Yesus. berarti Anda berasumsi. Anda berarti menolak ajaran Yesus. Inilah penyakit hati yang dianut oleh orang-orang Kristen. Membaca tapi buta, mendengar tapi tuli. Inilah Anda. Anda melihat di kitab saudara Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sejak kapan Anda menjadi domba? Sejak kapan Anda sesat dari Bani Israel? Sejak kapan saudara menjadi umat Israel? Kami umat Islam legowo menerima itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Kami legowo menerima itu. Ya Allah ya Rabb, ternyata Nabi Isa, Nabi kami yang kami cintai, diutus spesial untuk saudara kami Bani Israel. Kami legowo menerima itu. Kami tidak mau terima menyusup, kasih. kami tidak Ya. mau menyamar masuk sebagai Bani Israel. Karena kami memang bukan Bani Israel. Nah, ini Al-Quran. Nah, sekarang kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa Anda menyerempet masuk di kandang orang? Ente bukan Bani Israel, kok ngaku-ngaku sebagai pengikut? Sakit ente, sehat. Sedangkan Al-Quran menarasikan, Kul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, jika engkau mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, arahkan manusia untuk mengikuti dirimu dengan mengucapkan fattabi'uni, ikutilah aku. Maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan mencintai mereka dan akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Aku Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalil bung, legitimasi kami orang Indonesia ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi kaffatan linnasi ya ayuhan nasi. Semua tujuan daripada diutusnya Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Loh, kita ini bukan Bani Israel, ngapain kita ngaku-ngaku sebagai pengikutnya? Itu pembohong namanya, itu zalim namanya. Makanya Al-Quran mengatakan, waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim itu? Orang zalim itu adalah orang yang mengada-adakan kebohongan ketika Islam datang kepada mereka, mereka menolak Islam tersebut. Maka Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Apa yang disebut zalim? Orang yang menganiaya dirinya sendiri, termasuk ente. Ente bukan Bani Israel. Oh tidak, aku adalah orang satu pengikutnya. Oke lah kalau abang bilang saya bukan Bani Israel ya. Lah, Oke memang lah. bukan, memang bukan. Tapi kan di Al-Quran juga mengajarkan bahwa harus menghargai Yesus. Lah memang kami menghargai beliau kok. Ya. Hanya agama Anda yang tidak menghargai Yesus. Mana binatang lah, manusia terkutuk lah, menjadi mayat lah, bangkit pada hari ketiga lah, dicucuk lambungnya lah, ditampar, dilulahi, diser. Itu di agama Anda. Kami tidak ada. Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang terkemuka, yang terkenal, yang tersohor di dunia dan di akhirat. Itu di kami. Dari sejak lahir beliau dimuliakan. Ibunya bukan seorang pesina, ibunya adalah orang yang mulia. Berbeda di kitab
saudara bertunangan dengan seorang laki-laki itu sudah ternoda. Masakan dia masih bertunangan sudah mau diceraikan sama Yusuf? Kalau di Islam tidak pernah dia tersentuh oleh seorang laki-laki pun, tidak pernah dia bertunangan dengan seorang laki-laki pun. Di agama Anda baca Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Yusuf yang hanya bertunangan pun ingin menceraikan beliau. Ada apa? Islamlah tempat memurnikan akidah para nabi. Di kitab saudara, Lut diperkosa sama anaknya. Oke? Daud memperkosa bininya orang. Hanya di kitab saudara itulah yang aneh-aneh gitu loh. Kalau di Islam mana ada yang kayak begitu? Boleh saya sangka sedikit bang? Iya, silakan. Jadi gini tadi masalah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Memang benar. Kalau di Alkitab mengatakan, itu bukan saya yang bilang ya, Alkitab mengatakan bahwasanya Yesus berkata, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Itu benar. Tetapi abang mengatakan, kalian siapa? Kalian kan orang Indonesia, bukan orang Israel. Itu benar bang. Kita 100% bukan bangsa Israel, kita 100% orang Indonesia. Tetapi Iya, maksud saya juga begitu. Jangan terlalu menjudge bahwa kita ini bukan Israel. Loh, emang Anda Israel? Bukanlah, kita kan tidak bisa tahu. Gennya orang turun-turun, kita nggak bisa. Itu anda Oke. namanya zalim itu. Tetapi gini bang, satu gini ya, di Matius bentar, di Matius berapa ini? 28. Ini di Matius berapa nih ya? Yang ini, abang tahu juga pasti. Yang ini ya, saya bacakan aja langsung. Ayat 23 ya. Ada perempuan mengikutinya kan. Terus jawab Yesus ayat 24-nya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya, dia sudah menyediakan roti ini untuk bangsa Israel, tapi dilemparkan kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi gini bang, bukan harus bangsa Israel, bukan harus kami Kristen ini orang Israel, berarti tidak patut dan tidak layak untuk mengikut teladan Yesus. Karena di sini dikatakan Yesus bagi Ya, yang beriman. Mungkin Bisa. ya begitu juga Besar pemikiran imanmu. saya. Terlalu naif kalau cuma Jadi Israel abang aja. terlalu, ya Oke. betul, abang terlalu naif Baik. kalau abang memaksakan kehendak abang gitu. Oke. Nah, ini Baik, saya dasar akan imanmu. mengikuti keinginan saudara berdua. Ya, oke. Oke. Ketika Anda menggantikan posisi wanita tersebut, relakah Anda disebut sebagai anjing? Itu Aku tanya Enggak dulu. lah. Ah, Itu enggak. kan seperti Lucu hanya kan? Tuhan. Lucu Rasionalnya kan ente. pasti enggak. Lucu ente. Bagaimana mungkin Anda mau disebut domba? Anda mau disebut apa? Ya manusia lah bang. Nah, Manusia. mana ada di situ ada domba dengan anjing? Pakailah logika. Itu- Anda tadi jangan terlalu naif katanya. Saya tanya, andai saja Anda yang menggantikan posisi ibu tadi, relakah Anda disebut anjing? Namanya Jel- bang, kalau kita Saya mau tanya. diselamatkan, Jelas tidak bang. Tidak. Oke, saudara Noah diam dulu. Yang satu ini siapa namanya sih? Lembe, bukan? Ya my hope lah bang. Enggak, nama Anda siapa? Tulisannya saya nggak bisa baca. My hope. Oh, my hope. Kupikir Lembe. Jadi gini, Bu. Jangan. Enggak, saya nggak bisa baca. Kecil. Iya. Saya pakai HP kecil. Nah, sekarang Pada mau kita ugi bang. oh, Ya, paling kita paling tahu gimana paling mau Iya. Lembe. Oke, jadi gini. Iya, Jadi gini. iya, oke. Saudara mengatakan Anda tidak rela disebut anjing. Ketika saudara tidak rela disebut anjing, apa jawaban Yesus? Imanmu benar? Tidak mungkin. Ayo, jawab saya. Ketika Anda tidak rela disebut anjing, apa kata Yesus? Oh, sungguh benar imanmu, my hope. Bisa gitu? Tidak bisa. Tidak Ketika mungkin lah. wanita tersebut mengaku, oke Yesus. Kenapa tidak mungkin?
Ini cerita dalam kitab saudara. Ayo. Kalau Anda tidak rela disebut anjing, apakah mungkin Yesus mengatakan, imanmu betul wahai orang Bugis? Saya tertawa, Pak. Kenapa? Akal saya masih sehat. Yesus mengatakan wanita itu adalah anjueung. Kenapa? Karena wanita ini memang bukan domba. Jangan kemudian Anda melakukan pembenaran. Baca kitab saudara. Tak bacakan supaya Anda paham. Mau bahasa Bugis atau bahasa Indonesia aja? Udahlah, bahasa Indonesia aja, Bang. Kalau bahasa Bugis tak kasihkan. Jadi di situ dikatakan begini. Setelah itu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan, seorang laki-laki bernama Love, Kanan, dari kota Kanaan, dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena anakku perempuan kerasukan setan. Ini coba lihat. Karena anakku kerasukan setan, bukan karena aku ingin dosa-dosaku ditebus, bukan karena aku ingin menuju jalan keselamatan, bukan karena aku mau ke surga, bukan, tapi karena anakku kerasukan setan. Dan Yesus dikenal sebagai tabib. Yesus dikenal sebagai orang yang mampu mengobati. Pada hari Sabat orang berbondong-bondong diobati oleh Yesus. Dia datang kemudian, wahai Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan bom-bom dan dia sangat menderita. Tetapi Yesus kemudian sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa Yesus tidak menjawabnya? Kenapa? Begini, Bang. Kenapa tidak menjawab? Oke lah, kalau di dalam tulisan Alkitab itu mungkin banyak yang salah ditulisnya seperti loh, kok yang jadi kau salah-salahkan? Kalau kau salahkan kitabmu, itu sama halnya kau salahkan agamamu. Sebuah agama yang kitabnya salah, meskipun kecil, maka agama itu pasti bermasalah. Kalau agamamu kamu sadari sudah bermasalah, ngapain kau masih menyembah manusia itu? Saya lanjutkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan domba tapi guguk. Tapi karena hanya ingin menyembuhkan anaknya dari penderitaan karena dia dirasuki bom-bom kemudian, maka apa kata Yesus? Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Yesus mengusir. Tapi setelah Yesus mencoba mengorek informasi dari mulut ibu itu sendiri, barulah Yesus terkesima. Hai ibu, besar imanmu, kamu ngaku anjing itu memang julukanmu. Itu kata Yesus tuh. Dia katakan apa? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente siapa? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Maksudnya sujud sujud menghormat dan merendahkan diri di hadapan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Andai saja ibu itu murka, enak aja kau ngatain aku anjing, maka Yesus tidak akan mungkin mengatakan imanmu benar. Tapi karena dia mengatakan apa? Perempuan itu mendekat, Yesus mengatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing. Perempuan itu membenarkan, benar Tuhan, aku memang gugup. Oke lah Bang. Kok oke lah? Nah, sekarang Anda tidak mau disebut anjing kan? Iya, betul. Berarti Anda tidak, imannya Anda tidak benar. Tidak begini. Kalau Anda sudah mengaku guguk, berarti Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda mengaku tidak terima disebut sebagai guguk, berarti Anda imannya tidak betul. Hanya ada dua pilihan itu. Anda ikhlas diterima disebut sebagai anjing oleh Yesus, berarti Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda tidak ikhlas disebut sebagai guguk, berarti Anda punya iman tidak betul. Kristen hari ini nanti dikatakan imannya betul kalau Kristen mengaku guguk. Mau enggak kalian mengaku guguk? Saya tanya. Mau enggak kalian mengaku guguk? Noah, mau enggak kalian mengaku mau enggak? Gini Bang Zuma. Mau tidak? Saya tanya dulu. Enggak ada gini-gini. Mau enggak Anda itu dipanggil mau enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada, berarti kata Yesus iman Anda salah.
Gini bang, Ente mau apa sekarang? Mau jadi domba? Mau kayak mana? Bagaimana caranya domba? Serigala, anjing jadi domba? Kayak mana ceritanya itu? Anda masuk ke rahim domba. Oke lah, Anda Bang masuk Suma. ke rahim domba yang lagi hamil, habis itu Anda nyolong keluar. Tapi apa mungkin Anda berbentuk domba? Pasti masih berbentuk wajah Anda. Akhirnya Anda menjadi apa? Manusia siluman domba gitu. Oke lah Bang Suma. Kalau menurut versi Bang Suma, Alkitab itu ada kesalahan yang banyak. Loh, bukan saya loh, ente yang mengatakan barusan. Kok jadi saya yang Anda salahkan? Oke. Kalaupun Alkitab itu banyak yang salah, sekarang yang saya mau tanyakan, di situ di dalam Al-Quran memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Yes. Betul nggak? Betul. Di situ aja yang gue pingin tahu. Ya Berarti sudah, dalam Al-Quran pilihlah agama, pilihlah kitab suci yang memuliakan Nabi Isa, memuliakan Makanya Yesus. saya bilang jangan diambil lagi tulisan-tulisan di Alkitab itu. Kalaupun dia ada salah, yang saya pertanyakan di sini di dalam Al-Quran memuliakan Yesus kan? Benar sekali. Itu. Terus apa masalahnya? Kalau- Mau ya syahadat itu. sekarang? Enggak, maksud saya dulu gampang. Jangan dulu terlalu apa? Mendoktrin. Bukan mendoktrin, ini masalah kebenaran kok jadi doktrin. Ya, oke. Kebenaran itu kebenaran Oke. aja, Bung. Kesalahan itu kesalahan aja, Bung. Oke, aja dulu dibicarain Bang Suma. Ya Mana kan? kecil? Sekarang ya Redo dulu diceritain. Kan di dalam agar, Al-Quran Bang Suma, angen di asal. dalam Al-Quran kan memuliakan Nabi Isa, Yesus, ya kan? Betul sekali. Terus apa masalahnya? Itu. Jadi kalau dia Memuliakan. dia sudah dimuliakan, kita tidak usah ambil lagi tulisan seperti yang tadi Bang Suma ngomong. sebagai Masalahnya buku. saya masih berdiskusi dengan guguk. Saya tidak sedang berdiskusi dengan umat Islam. Saya sedang berdiskusi dengan Anda yang anjing sepotong, kucing sepotong. Ngerti? Ngerti ente? Iya ngerti saya Nah, maksudnya ya. ngerti, Itu Anda Pak. terlalu Iya. menjudge Loh, gitu. Bang. astagfirullahaladzim. Ini Anda adalah orang Katolik, pengakuan Anda adalah orang Katolik, Anda tidak rela disebut guguk, lalu saya mau menyebut Anda apa? Hah? Anda Katolik, Anda bukan domba, Anda tidak rela disebut anjing, lalu saya mau nyebut Anda apa? Setan, gitu. Wahai setan, agak tukar reba. Kamu terlalu menjudge. Lu kok menjas lagi? Saya bertanya kepada saudara, saya harus memanggil Anda dengan panggilan apa? Iya betul. Betul pula dibilangnya. Dibilang setan tak mau. Maksudnya nggak terlalu apa ya cara penjabaran. Ya memang ngomongnya. begitu gaya saya. Ya oke lah, ya mungkin maklumin. Ya Saya maklumin gitu dong. ya. Oke, sip. Ya. Terus apa lagi? Ya itu yang saya mau nanya, ya kan? Kasih dua perbandingan. Yang pertanyaan saya kan perbandingannya Yesus kalau bilang diimanin juga, dimuliakan juga, perbandingannya dengan Nabi Muhammad. Itu Ya kan saya Allah ingin ya tahu. Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Rasulullah naik ke atas bukit membacakan ayat ini, memberikan berita gembira kepada seluruh jazirah Arab. Wahai orang-orang Arab, kata Rasulullah, wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, anak laki-lakinya wanita mulia Maryam. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Nabi Isa datang kepada Bani Israel membenarkan kitab yang datang sebelumnya, yaitu Taurat. Lalu apa kata Rasulullah? Wa atainahul Injil. Lalu Allah kemudian memberikan hikmat Injil kepadanya. Apa yang dikatakan? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kata Allah, di situ ada hudan wa ada nurah.
Di situ ada petunjuk dan di situ ada cahaya. Bandingkan aja dengan Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Bandingkan dengan ini. Wahai umat Islam, Nabi Isa datang kemudian dimuliakan oleh Allah, membenarkan kitab Taurat, mengajarkan hikmat Injil. Di dalamnya ada petunjuk cahaya, di dalamnya ada hukum yang menjadikan manusia sebagai pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Kurang apa lagi Rasulullah? Makanya umat Islam ketika dia tidak mengimani Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, itu bukan Islam namanya, itu umat salah namanya. Bandingkan saudara, agama anda menghujat dan menghina Rasulullah Muhammad SAW. Agama kami, Rasulullah Muhammad SAW memuliakan yang anda tuhankan itu yang bernama Yesus, Yesua, Isa. Jadi dari takaran ini aja kita bisa lihat. Lalu kemudian apa kata Allah terhadap Nabi Isa? Walyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ini keterangan yang sangat jelas. Hendaklah mengikuti Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, kata Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini Al-Quran loh, menggaungkan, kemudian mengagungkan kemudian kitab Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke? Berarti Al-Quran memuliakan Injil kan? Betul sekali. Sayangnya itulah di situ ya. Nah, itulah disitulah. Sayangnya Injil ini bukan Bible. Injil ini kitabnya Nabi Isa untuk Bani Israel. Bible kitabnya Paulus in the gang untuk Roma Yunani. Beda. Oh, berarti versi abang Injil dengan Bible beda ya? Ya beda lah. Masa sama? Satu firman Tuhan, satu karangan manusia, mana ada sama? Ya oke, ya itu. Ya oke, memang oke. Ayo, benarin kursinya tuh, kursinya mau miring tuh kursimu. Benarin dulu, sarungmu juga mau jatuh tuh, benarin. Saya udah bisa ngomong. My hope, sarungmu. Oh, cepat itu perbaiki. Astagfirullahaladzim. Sarungnya diperbaiki itu sarung. Pak dicengi nih Pak Mundi. Mama. Oke, saya udah bisa ngomong. Iya, silakan. Oke, ya. Jadi gini, berarti dari cara abang menjelaskan tadi masalah seorang perempuan Kanaan tadi meminta pertolongan kepada Yesus, berarti abang nggak paham berarti. Oh, saya nggak paham. Iya. Makna dari ayat tersebut abang nggak paham, makanya abang bisa berstatement seperti itu. Kenapa? Coba anda pahamkan ke saya. Silakan. Di zaman itu orang di luar Yahudi itu termasuk orang Kanaan juga ya. Itu dianggap manusia-manusia yang tidak mempercayai adanya Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Mereka itu orang-orang yang keimanannya di luar orang Yahudi, yaitu orang-orang penyembah berhala. Jadi dari ayat tersebut harusnya abang paham, demi anaknya, ya itu ya yang pertama, demi anaknya beliau sanggup melakukan apa saja. Itulah demi anaknya ya, melakukan apa saja supaya anaknya terselamatkan. Dan yang kedua, dia mematahkan budaya bahwasanya orang di luar Yahudi itu tidak taat kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Tetapi kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dia taat bang, dia yakin bahwa Yesus itu adalah utusan yang diutus Tuhan. Ini bukan begitu abang menganggapnya anjing atau apa. Karena memang maksudnya itu ya, orang di luar non Yahudi itu persepsinya itu salah. Dulu, iya. Orang di luar non Yahudi itu pada zaman itu dianggap anjing karena apa? Karena mereka itu berhala. Bukan orang yang menyembah satu Tuhan, tapi orang menyembah berhala. Makanya mereka dianggap anjing karena sangat menjijikkan bagi bangsa Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Itu maksudnya bang. Jadi abang salah kalau kayak gitu.
Ya, debat persepsinya abang itu terlalu salah. anu juga. Ya, betul, Iya. betul. Persepsinya. Jadi kalau abang debat, misalnya debat Iya. offline sama pemuka agama gitu, jangankan yang lawan abang, teman abang sesama agama muslim aja pasti nggak suka sama abang kalau cara abang begini. Nggak- Ya, persepsinya terlalu apa namanya? Terlalu salah, tajam. salah itu terlalu menekankan ke Iya. efek buruknya bang, bukan Iya, debat namanya. keegoisan terlalu ditanamkan. Iya. Alah. Jujur. Lo rempo amal gogos. Aja bakro Karena capo. gini, kalau Orang untuk gogos mencari sebelah. kesalahan, kalau untuk mencari kesalahan kita bisa juga kok mencari kesalahan bang. Saudara, kalau cuman sekedar curhat-curhatan jangan di sini. Bukan curhat-curhat. Ini curhat namanya, Bung. Bukan curhat. Berarti Kita Anda pakai nggak paham data, gitu. kita pakai data. Ya, betul kita pakai data. Kita Sekarang pakai data. semua Saya data tanya itu kan kepada ada- saudara dulu. ada maknanya. Saya tanya kepada saudara dulu. Adakah sebutan domba bagi non-Yahudi? Tidak ada. Tidak ada. Apa sebutan non-Yahudi? Sebutan non-Yahudi ya, dia non-Yahudi bang. Salah ente. Salah ente. Sebutan non-Yahudi. Serigala nyamar domba. Iya. Tuh. Serigala yang nyamar domba artinya non-Yahudi nyamar Yahudi. Oke? Nah, makanya Yesus Bukan memberikan nyamar bang. penggarisan. Begini. Serigala Yesus- nyamar domba oke, itu, Bang. dengarkan, Orang dengarkan yang saya. hatinya busuk. Hatinya Dengarkan saya, busuk. dengarkan. Itu maksudnya. Serigala yang menyamar domba itu artinya Domba itu Bani Israel. Hatinya busuk, hatinya busuk. Saya tanya kepada kalian berdua saudara saya ini, adik-adik saya ini. Kenapa Yesus mengatakan iman ibu itu benar? Kenapa? Gimana ulangi? Kenapa Yesus mengatakan, hai ibu, imanmu besar. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Oke. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Iya. Karena di luar bangsa Yahudi, mereka adalah penyembah berhala, termasuk ibu yang berasal dari orang Saya Kanaan. tanya, ibu ini tadi menyembah berhala atau menyembah apa? Di luar dari non-Yahudi itu adalah penyembah berhala. Mereka tidak percaya. Ibu ini termasuk? Iya, termasuk. Nah, terus kenapa dia mengatakan imanmu besar? Karena dia walaupun dia sudah dikatakan anjing, tetapi dia taat. Dia yakin bahwa Yesus ini adalah sang juru selamat. Yesus ini Taatnya apa? adalah- Taatnya di Taat. mana? Ya, Taatnya di taatnya mana? dia mau minta tolong. Iya, taatnya di mana? Ya, itulah ketaatan dia. Dia sampai bersujud. Salah Tuhan, ente. tolonglah Itu bukan aku. salah. Ya. Kalau Itu orang ini ketaatan, Bang. kalau orang ini taat, dia masuk ke sinagogi. Dia menjalankan hukum Taurat. Dia bersabat. Oke, dia bertauhid, nak nyembah Ya, berhala, menabikan di situ kan Paulus, nggak ada Saul, nggak ada Yesus. dikisahkan. Ya kan? Iya sama. Saya juga bertanya sama saudara, mana ada dikatakan taat di sini? Ini Yesus mengatakan iman ibu itu besar karena ibu itu mengakui keanjingan dirinya dan mengakui dirinya adalah Buddha, mengakui dirinya pemakan sampah. Dikatakan imanmu besar wahai ibu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anak itu sembuh. Setelah anaknya sembuh, apa yang terjadi? Jadi Yahudi ibu itu? Tak ada. Anaknya menjadi domba? Tak ada. Tetap aja dia gugup. Ente pelajari kitab ente. Dalil selanjutnya apa? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, bawa orang timpang, bawa orang buta. Pak Bom juga dibawa, orang bisu, orang yang busur lampar, orang yang kembung perutnya, orang yang matanya besar sebelah, giginya besar sebelah. Meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak melihat itu. Orang bisu itu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta dan memuliakan Allah Israel. Ini yang dimaksud. Lalu apakah mereka kemudian berhenti menjadi gugup? Tidak. Tetap saja domba itu hanya Bani Israel. Apa faktanya?
kita lihat. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku bergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapati roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada banyak orang dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti dan sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan adalah 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magalan. Mana buktinya bahwa orang yang dikasih makan Yesus menjadi muridnya? Mana? Mana? Mereka malah diusir pulang. Udah dikasih makan gratis, guguk pulang. Hus. Jadi kita nggak bisa ngadi-ngadi. Ini satu perikop Matius 15 sampai ke bawah akarnya data 39. Anda mau lari kemana lagi? Kira-kira mau terjun kemana Anda menjelaskan dan membantah dalil ini? Mereka hanya dikumpulkan, disuruh duduk, bagi-bagian roti, cak, udah makan kenyang pulang. Ayo, lisu, sule, motor ngasih mau ke belakang, pulang. Sudah selesai. Oke lah, menurut versi Bang Suma kita salah. Versi kan? saya lagi, ini saya bacakan kitabmu. Iya, oke lah, salah. Tapi jangan-jangan Anda ini cucunya setan Sumiati. Ini sudah kubaca sampai terakhir, Anda masih juga ngotot. Oke lah, saya salah ini. Oke. Ya salah, alhamdulillah. Tapi kan dalam Al-Quran kan bagaimana? Apa memuliakan itu Bang, selalu dalam Al-Quran kan memuliakan Nabi Isa. Apakah salah saya kalau juga memuliakan Yesus? Tidak salah kalau Anda muliakan Yesus, tidak salah. Cuman masalahnya adalah dengarkan saya, Bung. Ya. Apakah salah ketika Anda menggunakan seragam polisi? Salah lah kalau bukan kapasitas kita, bukan kita punya. Nah, itu paham. Itu ngerti. Ngerti ente, ngerti. Kalau Anda menggunakan seragam pramuka, ya kalau gua dalam posisi ikut pramuka, mungkin saya pakai. nah, kalau Anda menggunakan seragam pramuka tapi Anda pergi sholat Jumat dan bukan anak pramuka, bagus tak? Ya jelas enggak lah. Kalau Anda menggunakan daster ke pasar, bagus tidak? Ya jelas tidak lah, Bang. Kalau Anda ngaku-ngaku kemudian sebagai Bani Israel tapi Anda bukan Bani Israel, bagus tidak? Ya tidak lah. Ya bagus, ya sudah kau syahadat. Tidak, maksud saya kan jangan terlalu Apa lagi? Astagfirullah, cucunya setan Sumiati betulan ini. Astagfirullahaladzim. Jangan Anda ini hantu penunggu pohon. Masa. Sekarang gini aja, Bang Juma. Ya ampun ya Karim. Sekarang gini aja ya. Ya, gimana? Apakah harus jadi seorang bangsa Israel saja baru bisa masuk surga? Bukan begitu, Bung. Anda percaya? Nah, Anda percaya enggak perintah Bang. Tuhan? Anda percaya enggak perintah Tuhan? Sama ketika Anda mengatakan, apakah hanya dengan tidak makan babi orang bisa masuk surga? Menurut Bang Suma itu kita nggak ada gennya di Bani Israel. Itu ya memang betul. Hukum-hukum Tuhan yang dengarkan saya, Bung, dengarkan. Saya bacakan dalil ya supaya Anda tahu. Di dalam Mazmur 147 dengan jelas di situ dikatakan begini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Siapa Yakub? Nabi Israel. Yakub ya? Israel. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Kan jelas tuh dalilnya. Ente siapa? Kutanya dulu. Ente siapa? Anda ini adik-adik saya ini dari bangsa mana? Paling yang satu ini hip hop ini bangsa Telotang ini. Atau bangsa Pamona, bukan? Atau bangsa Kadaro? Ngaku-ngaku kemudian bangsa Israel.
Jangan Bung, jangan nyamar-nyamar, ndak bagus. Kalau Anda mengatakan polisi itu baik, polisi itu bagus, polisi itu kerjanya luar biasa, setiap bulan terima gaji, habis itu Anda ke koperasi beli seragam polisi juga, berharap mau digaji juga, itu bahlul namanya, kucluk. Gak bisa, polisi yang polisi. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah, selesai, gigit jari aja.